Semuanya kembali lagi bersama channel saya. Kita akan membahas tentang lanjutan Gus Dur. Itu adalah seseorang yang dapat dikalahkan terjadi 3 tahun lebih sedikit setelah kemenangannya dalam muktamar tahun 1994, muktamar NU dalam bulan Januari 1998. Beliau kembali berjuang untuk mempertahankan dirinya. Kali ini apa yang dipertaruhkannya dan tantangannya jauh lebih besar. Beberapa hari sebelumnya ia mendapat serangan stroke yang hampir saja merenggut nyawa beliau. Ketika mengunjungi Gus Dur di rumah sakit, terkejut melihat ia terbaring. Rambut telah dipangkas dari kepalanya dan serang-serang terpasang masukkan obat makanan lewat lengannya. Ia belum lagi lepas dari masa kritisnya yang belum lagi boleh menerima tamu. Secara fisik tentu saja Gus Dur terlihat payah sekali. Tetapi pada sebenar-benarnya dia mencengangkan, yaitu pikirannya yang tetap jernih, sangat bagus. Begitu tubuh yang tergolek lemah, tak berdaya dengan kepala tanpa rambutnya. Dia adalah orang yang sama yang selama ini kenal. Memberitahu kepadanya seorang bahwa teman di Prancis, Adrien, telah memberitahu saya lewat surat elektronik bahwa ia telah mendengar musibah ini. Karena mengira Gus Dur tak berpulang, maka bergegas pergi ke sebuah katedral yang kebetulan ada di sekitar tempat ia lalui. Kemudian hal ini sangat tidak lazim. Andre adalah seorang cendekiawan Prancis tidak ke gereja apalagi berdoa. Lalu tanpa ragu Gus Dur cepat menjawab sambil sedikit tertawa di Prancis itu. Dan semuanya orang seperti itu. Percakapan menunjukkan dengan Gus Dur bahwa tidak sedikit pun kehilangan rasa humor dalam caranya berpikir. Gus Dur kemudian mengakui bahwa ia tidak dapat memusatkan pikirannya lagi dan tak dapat lagi melihat. Kemudian memang kurang baik sejak sebelum ia mendapat serangan stroke penglihatannya. Tetapi ia tidak dapat mengenali wajah lagi, dan yang dapat ia lihat hanyalah terang dan gelap. Akan tetapi sebagaimana sebelumnya ia tetap bersemangat. Dalam keadaan seperti itulah terpikir bahwa seharusnya tidak membiarkan Gus Dur berenang dalam optimisnya. Memerlukan sumber daya kekuatan dan tekad masih mungkin diperolehnya. Kemudian berjuang hidup dan mati, menyerah keadaan karena secara rasional seharusnya demikian. Hal itu bukan sesuatu yang baik yang dilakukan. Kemudian kejadian ketiga yang menunjukkan sisi Gus Dur sebagai seorang yang dikalahkan ada pada saat di sidang MPR 2000 berlangsung pada hari kedua. Pada hari pertama sidang, Gus Dur mengucapkan suatu pidato yang sangat bagus, tetapi kedua keseharian penuh ia harus mendengarkan tanggapan yang berisi kemarahan dari 11 fraksi MPR. Kemudian dari semua pidatonya, yang paling suka ditahan adalah pidato tanggapan terakhir sebelum dia istirahat makan malam dan disampaikan oleh fraksi reformasi, fraksi yang terdiri dari aparat nasional, pimpinan Amin Rais, dan sejumlah partai Islam kecil lainnya. Dalam pidato tanggapan itu yang sangat emosional dan memuncak dalam kesimpulan yang histeria. Kemudian Gus Dur dicerca dalam bahasa Al-Quran sebagai orang munafik dan penguasa tiran yang jahat. Segera pidato itu selesai, kami kembali ke Hotel Hilton. Gus Dur sebelumnya telah siap menerima kritik-kritikan dan kemudian
namun terakhir melampaui batas. Yandu meminta sayanya untuk bicara dengan ayahnya. Anda kenal ayah saya? Pada dasarnya beliau penuh percaya dirinya. Benar-benar menyakitkan dan menjengkelkan. Ketika Gus Dur di kamarnya, dia duduk tenang. Ketika bertanya, ia hanya berkomentar bahwa pidato tersebut tidak ada apa-apanya. Kemudian nada suaranya juga yang sikap tubuhnya menunjukkan hal itu yang berbeda. Seolah-olah menahan beban yang berat dengan bahunya yang buruk dan bahunya yang bungkuk dengan berusaha keras untuk menahan ledakan emosinya. Mengulurkan tangan untuk meraih tangan Gus Dur di seberang meja, sesuatu yang telah ditahan dirinya berjam-jam. Ia duduk mimbar mulai mengalir sedikit demi sedikit. Kemudian selama 3 jam berusaha keras untuk menahan amarah, tetapi benar-benar sulit untuk menahan kegembiraan selama pidato terakhir. Kemudian ia mengakui dengan terus terang betapa saat itu sangat emosional. Suasana jiwanya pun berubah. Kami pun bergurau. Dalam gurauan itu tertawa katakan bahwa terdapat 3 kekurangan pidato fraksi reformasi: kurang rasional, kurang dewasa, dan kurang ajar. Gus Dur tertawa tergelak-gelak mempercakapkan kaminya, menjadikan penuh gurauan dan olok-olok dengan kemarahan yang rasanya frustasi karena kehilangan beliau. Makan malam dengan kemudian bersiap-siap kembali menghadiri sidang majelis. Gus Dur tampak tenang. Hari itu juga makan siang bersama Syati Midas, koresponden New York Times dan Asia Tenggara, setelah mengingatkan akan yang pernah katakan pada bulan sebelumnya bahwa masalah Gus Dur hendaknya tidak dipandang enteng. Kemudian menyamakan dengan seorang pendekar mabuk biasa mendapatkan dalam cerita dan film kungfu Cina. Kemudian Gus Dur juga menyukai cerita film kungfu sejak yang muda, di masa muda. Kemudian khawatir mengenai apa yang mungkin terjadi dalam seminggu ke depan. Kepada Seti bahwa apa yang pernah katakan itu mungkin benar. Yang akan terjadi mungkin justru sebaliknya. Sekali tidak yakin bahwa pendekar mabuk akan kembali dapat mengulangi keberhasilannya. Kemudian teman lamanya Gus Dur itu bersilam membacakan pidato keduanya. Terlihat jelas bahwa Gus Dur bertahan kebijakan, menunjukkan bahwa ia menahan diri, seterusnya menyesali penyesalannya, bahwa awal pidato ia sepakat bahwa titik disampaikan hanya hari sebelum itu sangatlah berharga. Kemudian bahwa tak ada manfaat untuk menanggapi kritik-kritik satu-satu, terutama mengenai hal-hal yang disampaikan dengan amarah. Kemudian dalam pidatonya mengejutkan kecemerlangan dan isinya. Disampaikan pada hari Rabu lebih baik karena benar-benar merupakan pidato yang dibuat untuk menanggapi kritik-kritik yang dilancarkan pada hari-hari sebelum itu di pidatonya. Dalam pidato itu terasa nada bersalah. Kemudian tepat dalam pidato diakui bahwa memang perlu untuk belajar kesalahan-kesalahan sebelumnya, tetapi ditunjukkan dengan lembut. Tidaklah adil untuk mempersalahkan seorang sang raja. Kemudian semua keburukan dalam kebudayaan ini menunjukkan adanya hari depan yang baik dengan meyakinkan. Ketika perjalanan kembali ke Hilton, kemudian anggota-anggota rombongan lainnya juga serasa dengan kami sepakat bahwa pidato itu bukan lebih daripada pengaruh kami pikirkan dan benar-benar merupakan tanggapan yang tepat. Gus Dur di kamar Hiltonnya menemuinya dalam keadaan gembira. Terlihat sangat jelas bahwa mengenai perkembangan keadaan ketika berjalan pada beberapa hari sebelumnya. Berbicara pendekar mabuk berkomentar, saya mengenai Gus Dur yang ditulis
oleh Seth dan surat kabarnya The Times New Roman, The New York Times. Kemudian ia memperoleh sambil berkata-kata, nah kelihatannya si pendekar mabuk menang lagi. Kemudian ikut pemilihan presiden yang ambisinya cukup bodoh. Kemudian Dur di pertengahan 1990 mengenai penulisan biografinya, tak pernah terpikir olehnya bahwa menjadi presiden yakin akan memainkan peran penting dalam pembangunan civil society. Peralihan dari era Soeharto tampaknya benar-benar tak masuk akal apabila membayangkan Gus Dur itu. Jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 dan peliharaan yang cepat di luar perkiraan perkomunikasi, dan paling tidak peralihan pemilu yang bebas dan adil terjadi setahun lebih memang mengubah keadaan, namun perubahan yang terjadi secara bertahap. Ketika ditanya apakah mempunyai peluang untuk menjadi presiden Gus Dur itu, kemudian jawabannya memberitahukan secara bergurau dan kelihatannya demi saat itu bahwa tidak ada seorang lagi yang cocok menjadi presiden, maka ia akan bersedia memikul tanggung jawab. Saat itulah Gus Dur dianggap sebagai akibat dari sakitnya, rasa frustasinya karena kehilangan penglihatan dan pergulatan mencapai kesembuhan, menemukan tanda-tanda adanya perubahan besar sebagai akibat dari serangan stroke di bulan Januari itu. Tampaknya pernyataan-pernyataan Gus Dur bahwa ia akan menjadi presiden mungkin sekali dianggap sebagai impian yang belaka. Tetapi suatu keadaan yang banyak pihak dianggap sebagai tanda semakin memburuknya kesehatan Gus Dur akibat dari serangan stroke. Bahkan selama sebutan MPR mengadukan pemungutan suara untuk memilih presiden Indonesia secara demokratis, usul mengenai sebutan presiden wahid, kelihatannya merupakan suatu ide yang gila. Pada harap Alwi Shihab, teman lama Gus Dur, Aristis akan pencalonannya sebagai negara, merasa yakin bahwa mereka dapat mengumpulkan cukup agar Gus Dur dapat terpilih. Akan tetapi bagi saya kecil kemungkinan dia tidak akan terpilih. Seandainya saja kebenaran dapat diketahui sebelumnya, bahkan Alwi pun tidak sepenuhnya yakin. Pada 20 September, ketika sedang bercakap-cakap di Hotel Gus Dur, tiba-tiba mengajak saya keluar kamar untuk bercakap-cakap dengan sahabat-sahabatnya koridor. Terus terang katanya, apa pendapat Anda mengenai kesempatan Gus Dur berhasil? Apakah menurut Anda poros tengah akan benar-benar menyokong Gus Dur, dan apabila dia bisa menjadi presiden? Kemudian Alwi terlihat sangat serius dalam melancarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya katakan bahwa poros tengah akan memegang janji mereka sendiri, namun juga tidak terlalu yakin membina hubungan baik dengan Megawati dan untuk berjaga-jaga seandainya dukungan poros tengah gagal memberikan kemenangan kepada Gus Dur. Gus Dur tampaknya tengah mempersiapkan dirinya untuk suatu kegagalan yang akan menghancurkan dirinya. Kelihatannya ia yakin menjadi presiden pada bulan Oktober itu. Bagaimanapun aliansi kekuatan-kekuatan rejim lama, kaum Islam kanan tempat Gus Dur bersandar memperoleh dukungan bukanlah sekutu atau kawan sejati. Sebenarnya dia telah lama saling menahan antipari dengan tokoh-tokoh kunci golongan, membuat Gus Dur percaya bahwa dia akan dapat bergantung kepada mereka. Setelah itu bicara dengan Yani dan Ratih yang merupakan sahabat dekat keluarga Gus Dur. Kemudian sendirian dan keprihatinan, bahkan menjadi asisten pribadi Gus Dur yang dapat dikatakan seorang pelayan yang setia, tak kenal lelah. Pribadi Gus Dur mengutarakan rasa khawatirnya
apabila menurut Anda Gus Dur melakukan hal yang benar, tanya dalam beberapa kesempatan. Nah, apakah menurut Anda akan berhasil? Semua ini masuk akal. Kemudian Yani juga merasakan khawatir kesemuanya akan menjadi tumpukan gagal. Dari semuanya itu, mungkin hatilah yang sangat khawatir mengenai arah perjalanan Gus Dur. Tanggal 1 Oktober hari Jumat mengadakan makan malam sambil berbincang-bincang, memeriksa beberapa hal untuk bahan penulisan biografi Gus Dur, dan Ratih pun malam itu bersemangat untuk bercakap-cakap. Kami berdua berada dalam kerangka pikir yang sama saat prihatin mengenai apa yang akan terjadi terhadap kawan kita, menyebutkan semua tantangan dan masalah yang dihadapi Gus Dur serta alasan mengapa dia hampir pasti tidak dapat menjadi presiden. Keadaannya tampak tanpa harapan. Gus Dur akan terpilih menjadi ketua MPR, sehingga paling tidak dia akan memperoleh hiburan. Ketika bincang-bincang mengenai hal teman-teman di seluruh kota, termasuk pemimpin-pemimpin redaksi surat kabar, cendekiawan, banyak dari mereka mempunyai prihatin yang sama. Gus Dur sangat dihormati. Banyak yang khawatir, bahkan ketua MPR. Ketika MPR dibubarkan, ia pun kehilangan segala-galanya. Kemudian dia esokan harinya kembali ke tanah air. MPR memilih ketuanya. Proses pemilihan berlangsung cukup lama sebagaimana yang sering terjadi. Harus ke bandara sebelum dapat mendengar hasil akhir. Di bandara menelpon Munib, kemudian beritahukan bahwa Amin Rais terpilih menjadi ketua MPR. Jangan khawatir, Munib menginginkan ia menyetujui Amin Rais menjadi ketua MPR. Tetapi apa alasannya? Apa yang telah dilakukannya? Sebenarnya jawabannya seharusnya sudah jelas. Kemudian bertemu Gus Dur di 16 Oktober, 4 hari sebelum pemilihan presiden. Gus Dur terlihat sangat bersemangat walaupun penuh percaya diri pada akan terpilih menjadi presiden. Pada hari tanggal 7 Oktober, pertemuan para kiai senior yang lama ditunggu dilaksanakan. Saat itu kemudian Munir duduk di luar tempat pertemuan lagi bertanya, menurut Anda apakah Gus Dur tengah melakukan hal yang benar? Dapatkah dia berhasil? Para kiai memperingatkan Gus Dur mengenai risiko yang akan ditanggungnya apabila mengikuti proses pemilihan presiden akan tetap terakhir, walaupun berat hati memberikan dukungan kepada Gus Dur. Kemudian dukungan itu sudah memadai. Di keesokan harinya mengundang bersama-sama menemui Amin Rais, memasuki ke keramaian. Diberi kepadanya sebagai ketua MPR terpilih. Amin Rais menyapa dengan hangat. Gus Dur lah satu-satunya yang dapat persatukan Muslim dan non-Muslim. Segala tergantung kepadanya. Dialah harapan satu-satunya. Amin Rais mengatakan hal ini dengan nada penuh keyakinan. Alwi selama ini tengah berusaha keras di belakang layar dan kelihatannya sudah pasti bahwa Ketua Poros Tengah akan mendukung pencalonan Gus Dur presiden. Setelah bercakap-cakap, Amin Rais menerima sejumlah tamu resmi. Mereka adalah anggota delegasi parlemen Belanda dan banyak di antaranya lahir di Maluku. Delegasi ini datang guna mencari dukungan untuk memerangi kekerasan terus terjadi di Ambon. Kemudian Gus Dur menoleh ke arah Amin Rais, memintanya untuk menanggapi pernyataan-pernyataan. Anda harus masalah ini juga tahu apa yang harus Anda lakukan dan Anda katakan. Gus Dur Amin mengiyakan, berbicara dengan delegasi seolah-olah pengikut serta Gus Dur. Berbicara mengenai perbedaan sentimen agama dan apa yang dinamakan kekerasan agama dengan meyakinkan dan disetujui, bahkan memberikan alasan
mengenai perlunya toleransi, kemudian perlunya saling kesabaran. Saat ini benar-benar terbangun susahnya bahwa Amin di pihak Gus Dur, seolah-olah Gus Dur menjadi presiden. Ketika kami berada di mobil dalam perjalanan kembali, pengurus besar Ulama genggam serta berbunyi. Secara singkat saya memberitahukan kepadanya apa yang baru terjadi. Kemudian saya berikan telepon kepada Gus Dur, memberikan penjelasan secara rinci, mengutarakan rasa kegembiraan yang cukup besar mengenai apa yang telah terjadi. Kemudian keras mengenai ironinya, jangan lupa katanya Anda harus kembali ke Indonesia dan tinggal bersama di istana. Kemudian benarlah Anda menjadi presiden. Oh ya, kata semua orang. Segalanya berubah, segalanya tak berubah. Gus Dur terpilih pada 20 Oktober 1999. Dia kemudian keluarganya dibawa ke komplek istana dengan pengawalan keamanan yang ketat. Oleh karena tahu dia harus menegosiasi pembentukan suatu kabinet yang baru, melakukan 1-2 halnya, maka menghubunginya 2 atau 3 hari kemudian di malam minggu merupakan waktu yang tepat untuk mendatangi Gus Dur. Sekarang berdiam di Wisma Negara, berada di komplek istana. Kemudian dia, begitupun ya, bagaimana harus menghubungi seorang presiden, menghubungi Yani dan Rati, namun tidak dapat menjawab, tidak ada jawaban. Maka presiden pasti tidak mungkin percaya kata-kata bahwa salah seorang sahabat presiden baru terpilih karenanya menelpon Muhammad Sobari, salah seorang teman lama Gus Dur, mengusulkan kepadanya untuk berkunjung ke komplek istana. Pada keesokan harinya, dengan alasan presiden ingin bertemu dengan kami. Ketika kami menggerbang, kami mengulangi dan kami pun diantar masuk. Di lantai setelah kami berikan keamanan bagian, kami juga mengulangi cerita sama mengawali pembentuk dan memberikan presiden mengulangi berupa pendekatan berani congkak apabila dilakukan hubungan presiden. Akan tetapi dengan Gus Dur, walaupun ada, oleh karena itu sebagian ditarik apartemen luas sebelumnya. Kepala negara yang mengunjungi Indonesia, kekhawatiran kehilangan seorang teman ternyata tidak benar. Walaupun Gus Dur mengalami tekanan untuk akibat pekerjaan sulitnya untuk membentuk kabinet baru, namun dia tampak santai dan jenaka. Gus Dur kelihatan gembira melihat berdua. Kemudian kata-kata terucap Gus Dur pada waktu makan siang sederhana Senin. Waktu singkat walaupun terasa seolah-olah dasawarsa. Bukan seminggu lalu, waktu itu Gus Dur mengatakan, dengan syarat apabila kelak dia menjadi presiden, dia percaya betul bahwa dia memang akan menjadi presiden dan jadwalnya akan menjadi sulit oleh karena protokol dan menjadi lebih ketat daripada sebelumnya. Ia tidak mau dalam pribadi Gus Dur, tidak mau kehilangan kontak dengan teman-temannya. Dalam pribadinya Gus Dur terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa kontak bukan semata-mata berkah untuk teman-temannya, melainkan juga diperlukan untuk kestabilan. Cukup sekian dulu. Bye.